Macam harta yang wajib dizakati serta konsep muzaki dan mustahil. Yang pertama yaitu zakat hewan atau zakat an'am, yaitu zakat yang harus dikeluarkan seseorang yang memiliki hewan ternak. Yang pertama yaitu jenis hewan ternak yang wajib dizakati. Yang pertama, unta dan berbagai macam jenisnya. Yang kedua yaitu sapi dan berbagai macam jenisnya termasuk juga kerbau. Yang ketiga, kambing dan berbagai macam jenisnya. Selanjutnya yaitu persyaratan utama kewajiban zakat pada hewan ternak. Yang pertama yaitu mencapai nisab. Yang kedua telah melewati waktu 1 tahun atau haul. Yang ketiga digembalakan di tempat pengembalaan umum. Yang terakhir tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak dipekerjakan. Selanjutnya yaitu nisab zakat hewan ternak dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki. Yang pertama yaitu 5 ekor untuk unta, selanjutnya yaitu 30 ekor untuk sapi dan 40 ekor untuk kambing atau domba. Selanjutnya pada slide ada kadar wajib zakat pada kambing, kadar wajib zakat pada sapi dan kadar wajib zakat pada unta. Zakat pertanian. Zakat hasil pertanian adalah zakat yang mencakup hasil bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. Nisab zakat atau perhitungan 1 5 wasok atau setara 653 kg gabah, jagung atau kurma. Jika hasil pertanian selain makanan pokok, jika diairi dengan air hujan atau sungai, zakatnya 10% dan bila diairi dengan irigasi, zakatnya 5%. Contoh kasus, seorang petani telah panen padi dengan total air beras kering yang didapat adalah seberat 1,5 ton. Pengairan padinya menggunakan irigasi berbayar. Pertanyaan, berapakah zakat yang harus dikeluarkan? Bagaimana bila irigasinya berasal dari tak ada hujan atau air irigasi tidak berbayar? Jawabannya, jenis pengairan irigasi atau 5%, total panenan dalam bentuk beras putih kering 1,5 ton sama dengan 1.500 kg, lebih besar dari nisab beras putih 18,758 kg beras. Zakat yang harus dikeluarkan 5% kali 1.500 kg gabah kering sama dengan 75 kg beras sama dengan 0,75 kuintal beras. Jika irigasi sawah berasal dari pengairan gratis, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 10%, sehingga zakat yang harus dikeluarkan adalah 10% kali 1.500 kg beras sama dengan 150 kg beras sama dengan 1,5 kuintal beras. Zakat emas. Zakat emas adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam mulia lainnya ketika mencapai haul atau nisab. Harta lain yang juga termasuk kategori emas dan perak dapat berupa simpanan seperti tabungan, deposito, cek, atau surat berharga lainnya. Zakat emas sendiri memiliki beberapa ketentuan, di antaranya yaitu yang pertama, milik pribadi secara sah. Yang kedua, jumlahnya mencapai nisab, emas seberat 85 gram dan perak seberat 595 gram. Yang ketiga yaitu mencapai haul, artinya telah disimpan dalam kurun waktu 1 tahun. Selanjutnya yang keempat yaitu bebas dari hutang yang menyebabkan kurang dari nisab, dan yang terakhir yaitu surplus dari kebutuhannya. Untuk ketentuan pengeluaran zakat emas sendiri adalah sebesar 2,5% dikali jumlah emas atau perak yang dimiliki oleh muzaki. Sebagai contoh, Lana mempunyai emas seberat 130 gram yang telah disimpan dalam kurun waktu 1 tahun. Pada tahun 2022, harga emas yaitu 500.000 per gram. Maka perhitungan zakat yang wajib dikeluarkan Lana adalah 2,5% dikali 65 juta. 65 juta ini didapatkan dari hasil harga emas yang 500 gram dikalikan ke 130 gram. Itu 130 gram adalah jumlah emas yang dimiliki oleh Lana. Maka hasilnya adalah 65 juta sama dengan 1.625.000. Maka zakat yang wajib dikeluarkan oleh Lana adalah 1.625.000.
Mengapa Lana wajib mengeluarkan zakat emas tersebut? Karena Lana sudah mempunyai emas yang melebihi nisab. Nisab emas adalah 85 gram, sedangkan Lana mempunyai emas dengan berat 130 gram. Zakat perdagangan. Syarat zakat perdagangan ada 5. Yang pertama, barang tersebut dimiliki atas pilihan sendiri dengan cara yang mubah, baik lewat jalan cari untung, muawadat seperti jual beli dan sewa, atau secara cuma-cuma tabaruat seperti hadiah atau wasiat. Yang kedua, barang tersebut bukan termasuk harta yang asal wajibnya dizakati seperti hewan ternak, emas, dan perak. Yang ketiga, barang tersebut sejak awal dibeli diniatkan untuk diperdagangkan karena setiap amalan tergantung niatnya. Yang keempat, nilai barang tersebut telah mencapai salah satu nisab dari emas atau perak, mana yang paling hati-hati dan lebih membahagiakan miskin. Yang kelima, telah mencapai haul melalui masa 1 tahun Hijriah. Yang selanjutnya ada nisab atau perhitungan zakat perdagangan. Nisab zakat perdagangan senilai 850 gram emas dengan tarif zakat sebesar 2,5% dan sudah mencapai 1 tahun haul. Berikut cara menghitung zakat perdagangan. 25% dikali dalam kurung aset lancar dikurangi hutang jangka pendek tutup kurung. Zakat pertambangan. Zakat hasil tambang makdin dikeluarkan untuk setiap barang hasil dari penambangan yang dilakukan. Perhitungan zakat pertambangan. Besarnya zakat barang tambang yang wajib dibayar adalah sebesar 2,5%. Menurut pendapat sebagian besar ulama fikih. Ketentuan zakat pertambangan. Tetapkan zakat barang tambang tersebut yaitu 1/40 bagian atau 2,5%, karena untuk mendapatkan barang tambang itu dengan kerja keras dan dengan cara yang cukup sulit dan membutuhkan banyak biaya untuk mengeluarkan dari dalam bumi, sehingga ditetapkan biaya 1/40 bagian atau 2,5 hasil tambang tersebut. Pengertian dari harta terpendam atau rikas. Harta terpendam atau rikas apabila seseorang menemukan harta emas, perak, atau uang yang tertanam dalam tanah, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Harta terpendam ini biasanya adalah harta kekayaan orang terdahulu yang sengaja ditanam dalam tanah, yang lazim disebut dengan harta karun atau zakat rikas. Adapun dari ketentuan atau syarat bagi yang menemukan harta rikas itu berupa emas dan perak, harus mengeluarkan zakatnya 1/5 atau 20%, dan zakat barang tambang adalah sebesar 2,5%. Jika kedua jenis harta itu dalam kurung rikas atau barang tambang telah mencapai nisab emas dan perak. Dan yang terakhir ada perhitungan. Harta rikas tidak ada ketentuan nisabnya. Zakatnya 20% karena ia dapat dengan cuma-cuma. Jadi zakat yang harus dikeluarkan sebesar 25 juta rupiah. Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya. Ketentuan zakat fitrah adalah sebesar 1 sa' atau 2,5 kg beras, kurma, sagu, atau gandum. Selanjutnya zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta. Harta adalah segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk dimiliki. Sesuatu dapat disebut dengan harta apabila memenuhi syarat. Syarat tersebut adalah dapat dimiliki, disimpan, dikuasai, atau dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harta tersebut. Misalnya rumah, mobil, hewan ternak, emas, perak, dan lain-lain. Untuk menghitung zakat mal yang harus dikeluarkan adalah dengan mencari tahu beberapa besar nisab yang ditentukan. Besaran nisab untuk zakat mal adalah 85 gram emas. Zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%. Cara menghitungnya yaitu 2,5% dikali jumlah harta yang sudah dimiliki selama setahun. Menghitung zakat mal harus disesuaikan dengan harga emas karena harga emas selalu berubah-ubah setiap waktu. Jika sudah memenuhi nisab, maka harta tersebut wajib untuk dizakatkan. Misalnya seseorang memiliki harta 10 juta. Jika harga emas berlaku saat ini adalah 971.000 per gram, maka nisab zakat adalah 8.253.500. Dengan begitu, seseorang wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dikali 10 juta sama dengan 250.000.
Zakat profesi atau zakat pendapatan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila mencapai nisab, seperti karyawan, dokter, notaris, dan lain-lain. Cara mengeluarkan zakat profesi, para ulama berbeda pendapat, yaitu dengan menggunakan analogi kemiripan kias sibih. A. Menganalogikan nisab zakat penghasilan kepada zakat hasil pertanian, karena model memperoleh harta penghasilan mirip dengan panen dari hasil pertanian. Nisabnya senilai 653 kg beras. B. Sedangkan kadarnya dianalogikan kepada zakat emas atau zakat uang sebesar 2,5%, karena model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang. C. Waktu mengeluarkannya setiap kali menerima panen. Konsep muzaki dan mustahik. Muzaki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Syarat muzaki yaitu yang pertama ada beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, dan yang terakhir memiliki harta dengan jumlah dan syarat tertentu sesuai syariat. Hikmah zakat bagi muzaki: 1. Mensucikan harta, 2. Terhindar dari sifat fikir, 3. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat menjaga tali silaturahmi. Mustahik adalah istilah atau sebutan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat. Syarat bagi mustahik yaitu yang pertama fakir, miskin, amil, rikab, gharib, yatim piatu, fisabilillah, dan mu'alaf. Hikmah bagi mustahik yaitu dapat membantu menerima zakat untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan juga membantu masalah ekonomi yang dialami oleh pihak penerima zakat.